Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sudah sarapan ya? Sudah, Bu. Ya, sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Oke. Untuk memulai aktivitas kita pagi ini, karena Kota Balikpapan hari ini mendung, semoga cuaca mendukung, jaringan mendukung, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kita mulai dengan berdoa ya. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk materi hari ini Bu share dulu ya materinya ya. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini masih ada kaitannya dengan pelajaran minggu lalu ya. Nilai juang dan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini kompetensi dasarnya yang kita gunakan masih sama ya, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Untuk IPK pengetahuannya ini 3.9.5, jadi masih ada kelanjutannya dengan minggu lalu ya. Minggu lalu itu terakhir sampai 39.4, yaitu menganalisis peran tokoh proklamasi kemerdekaan. Ini tujuannya, jadi nanti ada tayangan video, kemudian ada media yang digunakan, ini adalah media Sway ya. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis peran tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan dengan cermat. Nah, materinya, yaitu yang pertama adalah peran tokoh proklamasi, kemudian nilai juang peristiwa proklamasi, dan makna proklamasi. Ini pendekatannya yang Ibu gunakan masih sama, yaitu scientific dan feedback. Kemudian model pembelajarannya discovery learning, jadi nanti ada tampilan video pembelajaran. Kemudian sebelum kita memulai ke materi intinya, langkah baiknya kita mendengarkan sama-sama lagu nasional ya. Juta gentar membela yang benar. Ya. Jadi peristiwa proklamasi kemarin yang sudah kita bahas minggu lalu itu melibatkan banyak tokoh. Kalian masih ingat tokoh-tokohnya siapa saja? Ada yang masih ingat tokoh-tokohnya siapa saja? Soekarno. Terus Sayuti Melit, ya. Ahmad Subarjo, ya itu tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi. Nah, tokoh-tokoh ini antara lain, ini ya, ini siapa ya? Pasti tahu semua. Soekarno itu presiden pertama, ya. Presiden pertama yang dilantik tanggal 18 Agustus 1945. Jadi satu hari setelah Indonesia merdeka itu sedang PPKI melaksanakan sidang. Nah, sidang yang pertama itu 18 Agustus mengangkat Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, ini gambarnya siapa ini? Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta bersama Soekarno itu yang menandatangani teks proklamasi ya, tetapi bukan pada saat pelaksanaan proklamasi, bukan sebagai presiden dan wakil presiden, tetapi atas nama Bangsa Indonesia. Ya, atas nama bangsa Indonesia. Nih, Soekarno ini adalah tokoh pertama yang menjadi presiden, didampingi oleh Bung Hatta. Ini yang kedua adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta peranannya adalah Dampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi. Ya, dalam pembacaan teks proklamasi. Untuk lebih memahami lagi tokoh-tokoh tadi, ini Ibu sediakan video pembelajaran. Kita simak bersama. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang para tokoh yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Perhatikan penjelasan berikut dengan seksama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, materi yang kedua itu adalah nilai-nilai kejuangan dan makna proklamasi kemerdekaan. Nah ini, jadi 17 Agustus itu adalah titik kulminasi perjuangan kemerdekaan, ya, lahirnya negara Republik Indonesia. Nah ini yang berhubungan dengan pahlawan tadi, ini Ibu ada cuplikan lagu yang bisa menggugah semangat kita, yang bisa membuat kita menjadi lebih menghargai lagi perjuangan para pendahulu. Kita simak bareng-bareng ya. Takkan dan laguku pahlawanku. Yang ketiga ini adalah makna proklamasi. Materi kita yang ketiga hari ini adalah makna proklamasi. Kemudian makna dari bidang politik ini kedaulatan rakyat, yaitu pengakuan bahwa pemerintah Indonesia itu kekuasaannya tertinggi. Kemudian lepas dari penjajahan. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Dalam 3 kelompok ini maaf Ibu salah ketik ya. Dalam 3 kelompok, yang pertama ini kelompok 1 mengenai analisis peran tokoh proklamasi, kelompok 2 mengidentifikasi nilai juang proklamasi, kelompok 3 ini menyimpulkan makna proklamasi kemerdekaan. Silahkan kalian masuk ke ruang diskusinya masing-masing. Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok. Room 1 ini dipimpin oleh Salwa. Salwa bersama dengan Ruby. Kelompok 2 ini ada Nabil. Kemudian kelompok 3 ini dipimpin oleh Rianda dan Ria. Sekarang kalian masuk ke breakout room yang sudah Ibu sediakan 10 menit, nanti kembali ke room utama. Kemudian kalian presentasikan. Mengerti ya? Room 1 sudah siap untuk berdiskusi? Siap, Bu. Siap ya. Oke, silahkan untuk room 1 dipimpin. Room 2 sudah siap berdiskusi? Room 2? Ya, Bu. Oke, silahkan dipimpin diskusinya. Halo room 3? Sudah Halo, siap Bu. berdiskusi? Sudah. Oke, coba pimpin diskusinya. Oke, kalau sudah berarti kita akan presentasikan hasil diskusi yang sudah kalian bahas bersama dengan kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 presentasikan hasilnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saltul Aisy, mewakili kelompok 1. Dari diskusi kelompok kami menemukan ada beberapa tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai berikut. Ada yang ingin ditanyakan? Presentasi kelompok 1? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silahkan. Saya tertarik dengan tokoh yang bernama Soekarni. Oh, ya. Kemarin dalam peristiwa Rengas Dengklok disebutkan bahwa Soekarni masuk dalam golongan muda. Apa perannya? Ya, silahkan dijawab kelompok 1, peran dari Soekarni ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Jawabannya, Soekarni merupakan salah satu tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Gelar Pahlawan Nasional Indonesia Soekarni disematkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014 kepada perwakilan keluarga di Istana Negara Jakarta. Soekarni berperan dalam masa proklamasi dengan mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Ilfikra, mewakili kelompok 2. Hasil dari diskusi kami adalah yang pertama, kerja keras. Para tokoh bangsa bekerja keras untuk menghasilkan karya terbaik bagi bangsa. Contohnya Panitia 9 bekerja keras untuk menyepakati rancangan pembukaan hukum dasar negara, meskipun BPUPKI sedang masa reses. Yang kedua, rela berkorban. Para tokoh bangsa rela berkorban. Mereka rela meninggalkan keluarga dan tempat tinggal. Ada yang ingin ditanyakan? Presentasi dari kelompok 2? Saya, Bu, Oke, silahkan. apakah ada hubungannya nilai juang ini dengan diubahnya sila pertama? Oke, pertanyaannya Sabrina, apa ada hubungannya dengan diubahnya sila pertama? Silahkan dijawab, kelompok 2. Oke. Jawabannya adalah ya. Sila 1 awalnya keutuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya diubah menjadi keutuhan yang Maha Esa.
demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini merupakan wujud pengorbanan dan semangat persatuan. Oke, bagaimana Sabrina jawabannya? Sedang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Hermawan, mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna proklamasi. Makna proklamasi, menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalamnya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa pada saat itu bangsa Indonesia telah merdeka dan lepas dari penjajahan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 3, silahkan bisa ditanyakan. Enggak ada. Nggak ada, Bu. Cukup jelas. Cukup jelas, oke. Kalau cukup jelas berarti itu presentasi diskusi kita sudah selesai. Ibu share screen kembali ya. Nah sekarang kita refleksi. Refleksinya seperti yang sudah kita lakukan bersama kemarin ya, kita akan melakukannya dengan permainan yang berhubungan dengan tokoh-tokoh proklamasi. Yang mana Sultan Syahrir? Blok kelima. Bang. Oke, Sultan Syahrir. Ini refleksi sudah kita lakukan dalam bentuk permainan. Sekarang Ibu mau tanya kalian, refleksi untuk pembelajaran kita hari ini bagaimana? Saya Bu. Oke, silahkan. Jadi pembelajaran hari ini lumayan seru Bu, karena ada lagu-lagu nasional yang membangkitkan semangat nasionalisme Bu. Wah, good job. Yang lagu-lagu nasional itu sekarang jarang terdengar oleh anak muda, milenial ya, jadi kita bangkitkan kembali. Oke, selanjutnya, siapa yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu 1. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Itu benar ya, jadi kita hari ini membahas mengenai peran proklamator, bahwa proklamator itu, peran dari proklamator, mereka membacakan teks proklamasi yang kemudian menjadi simbol titik kulminasi bahwa bangsa Indonesia lepas dari penjajahan. Kemudian tadi ada nilai juangnya tadi di antara lain ada rela berkorban, ada bekerja keras, yang semuanya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk kesimpulan kita sudah selesai, sekarang lanjut ke evaluasi. Nah, evaluasinya ini dalam bentuk LKPD. LKPD-nya bisa kalian lihat. Ini ada di classroom di classroom dan sudah Ibu share ya melalui WA group. Ini untuk LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Ada tokoh-tokoh proklamasi, kemudian ada soal uraian ya. Jelas ya? Nah, untuk pengumpulannya nanti kalian bisa lihat di link yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti dikumpulkannya di sini. Oke, berarti untuk materi kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah luar biasa, sudah semangat, dan semoga tetap semangat ya. Baik, berarti kita sudah sampai akhir pembelajaran, sudah bisa mengikuti hari ini ya, sudah tahu pelajaran kita hari ini ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan kita masuk ke KD baru ya, materi baru, karena materi KD kita sudah selesai, sudah terbahas semuanya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Dipimpin berdoa. Ya, baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar nilai-nilai ya, nilai-nilai juang. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kalian adalah generasi penerus perjuangan yang tetap semangat walaupun di masa pandemi. Oke ya, terima kasih atas waktunya, tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.